杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di suatu tempat di Gunung Dua Musim, suasananya mencekam. Luo Yuan dan Wu Chang sama-sama menatap dan heran. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao juga melebarkan mata mereka agar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, mata indah Lan Xun berkilat dengan cahaya aneh. Diam-diam terkejut. Sementara Xiao Chen berseru dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Baru saja Luo Yuan dan Wu Chang menyerang Yang Ke secara bersamaan, dan semua orang mengira Yang Ke akan celaka. Terlepas dari apakah Luo Yuan sang sombong itu hanya berwajah tampan atau benar-benar memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Wu Chang sendiri bukanlah kultivator alam sumber do biasa. Dia terkenal karena kekejamannya, dan mereka yang menjadi targetnya jarang bernasib baik. Keduanya menyerang secara bersamaan, satu demi satu, tanpa peringatan, membuat Yang Ke tidak punya cara untuk menghindar. Semua orang hampir bisa membayangkan adegan tragis Yang Ke mati di depan mata mereka. Tetapi hasilnya adalah Luo Yuan dan Wu Chang yang telah menyerang dipaksa mundur, sementara Yang Ke tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Jadi bagaimana dia melakukan itu? Setelah diperhatikan lebih dekat, Yang Ke masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak, meskipun wajahnya pucat dan ekspresinya panik, seolah-olah dia sangat ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar dan keringat mengucur di dahinya. Meskipun terlihat agak berantakan, dia benar-benar tidak terluka. Apa? Apa yang baru saja dilakukan anak ini? Xiao Chen agak bingung. Luo Yuan dan Wu Chang tidak mungkin terpental tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Ke diam-diam menggunakan metode luar biasa untuk membalikkan keadaan. Tetapi tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Xiao Chen merutan kening, diam-diam merasa ada sesuatu yang aneh tentang Yang Ke. Menarik. Mata indah Lan Xun berbinar menunjukkan ekspresi tertarik saat dia mengamati Yang Ke dengan penuh minat. Meskipun dia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, sebagai kesayangan Kaisar Bulan Terang, dia mewarisi fisik khusus Kaisar. Tumbuh di sisi Kaisar, dia lebih berpengetahuan, berpengalaman dan peka daripada siapapun yang hadir. Meskipun dia sendiri tidak sepenuhnya memahaminya, dia lebih mahir daripada yang lain. Tepat ketika serangan Luo Yuan dan Wu Chang hendak mengenainya, Lan Xun dengan jelas melihat tubuh Yang Ke berkedip sesaat. Dalam sekejap dia tampak menghilang dari dunia ini, memasuki dimensi lain. Pada saat yang sama, jurus mematikan Wu Chang dan Luo Yuan tiba-tiba secara bersamaan. Setelah kehilangan target, serangan mereka bertabrakan langsung. Dengan kata lain, Wu Chang lah yang menangkis Luo Yuan dan Luo Yuan lah yang menangkis Wu Chang. Mereka hanya bertukar satu jurus. Teknik rahasia yang aneh. Mata indah Lan Xun berbinar. Ia melirik Luo Yuan lagi, berpikir dalam hati. Pria ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan Wu Chang sampai imbang. Kapan Sekte 8 Arah menghasilkan monster seperti ini? Sepertinya ayah benar. Jangan pernah meremehkan siapapun. Bahkan mereka yang berasal dari kalangan biasa pun bisa memiliki masa depan yang cerah. Luo Yuan adalah contoh terbaik. Dan pria ini jelas tidak semalas dan tidak kompeten seperti yang terlihat. Akting ini terlalu palsu. Hanya pria-pria berotot bau ini yang akan mempercayainya. Tapi ngomong-ngomong, siapa nama pria ini? Berbagai pikiran melintas di benak Lan Xun. Yakin bahwa Yang Ke berpura-pura lemah. Ia tak kuasa melirik Yang Ke yang gemetar di udara dengan ekspresi main-main yang mengatakan, "Saya sudah tahu isi hati dan jiwa Anda." Saat itu Wu Chang akhirnya tersadar. Tatapannya menyapu melewati Yang Ke dengan dingin tertuju pada Luo Yuan. Dan ia berkata,
apakah Anda mencari kematian? Meskipun dia belum sepenuhnya mengerti kapan Yangke berhasil menangkis serangannya, dia dengan cepat menyadari serangan siapa yang telah diterima. Dengan kepribadian yang arogan dan meremehkan, dia secara alami menunjuk Lo Yuan. Dia percaya Lo Yuan telah merusak rencananya, memberi Yangke kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia aneh itu untuk menyelesaikan krisis. Siapa yang Anda bicarakan? Tanya Yangke. Sambil menunjuk dirinya sendiri, kemudian dia berkata, Anda tidak membicarakan saya, kan? Saya tidak ingin mati, jangan bunuh saya. Sambil berbicara, dia juga memanggil Xiao Beiyi. Xiao Bei, jelaskan pada kakak Wuchang, minta dia untuk melepaskan saya, oke? Xiao Beiyi menatapnya tajam, menggertakkan giginya. Saya benar-benar ingin menyerbu dan membunuh Anda sekarang juga. Untungnya, Yangke bukanlah murid istana ilahi Qingyang. Jika tidak, Xiao Beiyi benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Berasal dari sekte yang sama dengan orang seperti itu benar-benar memalukan. Xiao Beiyi diam-diam menyesal tidak melihat sifat asli Yangke sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah setuju untuk memberikan tempat Sui Yi kepada Yangke. Bahkan Murong Xiao yang berdiri di sebelahnya melirik Yangke dengan aneh. Anda ingin bertarung? Kalau begitu, saya akan bertarung. Tatapan Lo Yuan juga menyapu Yangke. Suaranya yang tegas dan ekspresi bersemangatnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Wuchang yang terkenal dan bahkan memiliki keinginan yang mendalam untuk melawan Wuchang untuk membuktikan dirinya. Keduanya mengabaikan Yangke. Anda punya nyali. Wuchang menyeringai tampak sangat senang. Sudah lama saya tidak bertemu orang seperti Anda. Anda cukup menarik. Sambil berbicara, dia menjilat bibir bawahnya, tampak seperti serigala mesum yang bertemu dengan kecantikan telanjang. Mata mereka bertemu di udara. Percikan api berterbangan dan suasana menjadi sangat tegang. Yangke berdiri di antara keduanya, diabaikan tetapi menanggung tekanan kedua pria itu secara bersamaan. Wajahnya yang sudah pucat semakin tak tertahankan. Angin yang menderu membawa net membunuh yang mengerikan membuat merinding. Cukup! Melihat Lo Yuan dan Wuchang hampir berkelahi, langsung tak tahan lagi. Ia berseru pelan dan melangkah maju 2 langkah, kemudian berkata, Kalian berdua adalah bintang yang sedang naik daun di wilayah selatan kita, pilar masyarakat masa depan. Tidak perlu membiarkan hal sepele seperti ini menimbulkan ketidaknyamanan. Sebelum kami datang, Paman Xiu juga mengatakan bahwa ia berharap semua orang akan memprioritaskan hal yang lebih besar. Lawan kita bukanlah satu sama lain, melainkan mereka yang berasal dari 3 wilayah lainnya. Tolong hargai kami dan mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan. Mendengar ini, Wuchang dan Lo Yuan sama-sama mengerutkan kening, seolah tidak menyangka Putri Lansun akan ikut campur pada saat yang krusial ini. Meskipun mereka berdua agak tidak senang, mereka tidak berani tidak menghormati Putri Lansun. Menyinggungnya di sini adalah satu hal, tetapi begitu mereka meninggalkan tanah 4 musim, jika kabar itu tersebar, bahkan sekte mereka mungkin tidak akan berani melindungi mereka lagi. Karena Putri telah berkata demikian, kalian berdua harus berhenti, atau kalian akan menjadi musuh saya. Su Chen melangkah maju. Sebagai pelindung yang tepat, ia tentu tahu apa yang harus dikatakan saat ini. Anggap saja diri Anda beruntung. Wuchang dan Lo Yuan berkata hampir bersamaan, menyembunyikan aura mereka seolah-olah mereka dengan murah hati membiarkan yang lain pergi. Wuchang melirik Lo Yuan dan berkata kepada Lansun, Yang mulia, kali ini saya menghormati Anda dan tidak akan melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Tetapi jika ada kesempatan lain, bahkan jika Kaisar Agung ada di sini, saya tetap akan membunuh sampah sombong ini. Di matanya, kecuali beberapa individu, semua seniman bela diri lainnya dianggap sampah. Dia bahkan tidak menganggap serius murid-murid elit istana ilahi Qingyang dan istana Wuhua. Jadi bagaimana mungkin dia menghormati Lo Yuan yang berasal dari sekte 8 arah? Diprovokasi seperti ini oleh orang rendahan, dia tidak akan mentolerirnya jika Lansun tidak ikut campur.
Saya sudah lama mendengar betapa hebatnya Wuchang dari Tanah Suci bela diri surgawi, tetapi sekarang sepertinya dia hanya banyak bicara. Lo Yuan juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kata-katanya tajam dan penuh sindiran, hampir menyulut kembali suasana damai. Baiklah, baiklah. Lan Xun juga diam-diam kesal. Jika kalian benar-benar merebutkan harta karun langka, saya tidak akan repot-repot menghentikan kalian. Tapi hanya untuk satu segel bintang, itu tidak sepadan. Ada lebih dari satu segel bintang di tanah 4 musim, dan masih banyak waktu. Semua orang bisa mencari sendiri. Sambil berbicara, ia melirik tangan Yangke dan menambahkan. Lagi pula, itu hanya segel bintang berbentuk belah ketupat biasa, jadi nilainya bukan lebih rendah. Apa? Segel bintang diberi tingkatan? Yangke segera merasakan sesuatu yang aneh dalam ucapan Lan Xun dan bertanya dan heran. Kenapa Anda bicara omong kosong? Xiao Chen meliriknya dingin dan mencibir. Setelah lolos dengan selamat, Anda seharusnya dengan patuh lari berterbirit-birit. Apakah Anda masih di sini menunggu kematian? Hei! Bibir Yangke berkedut beberapa kali, ekspresinya canggung. Ia mengalihkan pandangannya ke Xiao Beiyi, ingin bertanya tentang detail segel bintang tetapi tanpa diduga. Xiao Beiyi langsung membuang muka, tampak tidak mau berkomentar, sehingga Yangke langsung kesal. Namun dilihat dari sikap Xiao Beiyi, ia mungkin tahu sesuatu, tetapi informasi ini mungkin seperti keberadaan kuil waktu. Rahasia sekte yang tidak mudah ia ungkapkan. Di sampingnya, murung Xiao menatap Yangke dengan tatapan meminta maaf. Tapi Yangke mengerti dan tidak bertanya lagi. Baiklah, sekarang segel bintang sudah memiliki pemilik. Semua orang harus berhenti berulah dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Kata-kata Lan Xun menyegel kesempatan, secara tidak langsung membantu Yangke. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, siapapun yang memiliki sedikit harga diri dan martabat tidak akan lagi mencoba merebut segel bintang milik Yangke. Meskipun Wuchang dan Lo Yuan suka berperang dan sombong, mereka masih memiliki rasa sopan santun dan tidak akan bertindak berbeda di depan umum secara pribadi. Begitu dia selesai berbicara, Wuchang dan Lo Yuan saling bertukar pandang. Mata mereka menyampaikan pesan yang sama. Jangan sampai saya melihat Anda lagi, atau Anda akan menyesal. Kemudian mereka berdua mendengus dingin, membuang muka dan saling membelakangi, bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat itu perubahan aneh terjadi. Jauh di dalam pegunungan 2 musim, getaran aneh tiba-tiba terdengar, membawa serangkaian suara gemuruh. Seperti guntur teredam yang menggelegar di bumi, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Semua orang yang hadir pucat pasi. Melihat sekeliling dengan terkejut dan bingung, benar-benar tercengang oleh apa yang telah terjadi. Sebelum keributan mereda, teriakan peringatan terdengar. Lihat ke langit, ada sesuatu yang jatuh. Pembicara itu adalah Murong Xiao. Dia menatap langit menunjuk ke atas dengan mulut sedikit terbuka. Ekspresinya penuh keheranan. Mengikuti pemandangannya, semua orang mendongak dan langsung tercengang. Garis-garis cahaya melesat di langit seperti meteor yang jatuh, meninggalkan jejak panjang dan menyilaukan saat mereka jatuh ke arah tertentu. Awalnya hanya ada beberapa garis, tetapi segera jumlahnya bertambah, membuat tampak seperti hujan meteor. Segel bintang, seru Lan Xun kaget. Begitu banyak segel bintang. Apa? Xiao Chen terkejut. Putri, apakah Anda yakin semuanya adalah segel bintang? Lan Xun menatap langit dengan seksama, matanya berkilauan dengan cahaya samar, seolah-olah dia telah menggunakan teknik rahasia. Dia mengangguk sedikit dan berkata, benar, semuanya adalah segel bintang. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara desisan lembut dari samping. Semua orang menoleh dan melihat Wuchang berubah menjadi seberkas cahaya merah dan putih. Dengan cepat mengejar arah jatuhnya segel bintang. Dia cepat bereaksi. Begitu mendengar bahwa benda-benda yang jatuh dari langit adalah segel bintang, dia segera bertindak. Mengikutinya, Luo Yuan juga melesat dan mengikuti dari dekat. Pergi!
Bayi tentu saja tidak akan menunda, berteriak pelan, dan dia serta Murong Xiao buru-buru mengejar. Mereka telah berada di tanah 4 musim ini selama 2 atau 3 hari, dan hanya menemukan satu segel bintang di pegunungan 2 musim. Segel bintang itu terukir di dahi seekor binatang iblis kadar raksasa yang telah mereka lukai parah. Dalam pengejaran mereka tanpa diduga membiarkan Yang Ke mengambilnya, dan Lu Yuan serta Wu Cheng hampir berkelahi memperebutkannya. Sekarang, begitu banyak segel bintang muncul, bahkan jika semua orang yang hadir membaginya secara rata, setiap orang bisa mendapatkan 6 atau 7. Segel bintang berarti token untuk masuki laut bintang yang hancur, yang sangat penting bagi sekte manapun. Bayi dan Murong Xiao tidak berani lalai. Putri! Melihat semua orang bergegas pergi seperti kilat, Xiao Chen menjadi cemas. Ayo kita ikuti juga. Langsung tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan baik seperti itu dan segera menjawab. Xiao Chen mengangguk dan mereka berdua terbang ke arah itu bersama-sama. Namun mereka baru saja berangkat ketika sebuah harta karun terbang seperti perahu kayu mulai melaju di samping mereka. Langsung menoleh dan melihat Yang Ke berdiri dengan tenang di atas perahu kayu, berpose dengan keagungan dan gagah. Angin mengacak-acak rambut hitamnya, membuatnya terbang ke belakang. Langsung tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun citra Yang Ke saat ini benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya pengecut dan penakut. Dia sepertinya mencoba menarik perhatiannya. Dia memahami tindakan Yang Ke dengan sempurna. Hanya sedikit pria yang bisa mempertahankan sifat asli mereka di depannya. Mereka selalu mencoba menarik perhatiannya, seolah-olah mereka mendapatkan semacam kepuasan darinya. Xiao Chen mendengus dingin, wajahnya tidak senang. Dia sudah lama tidak menyukai Yang Ke dan sekarang pria ini tanpa malu-malu berpura-pura acuh tak acuh yang sungguh tak tertahankan. Yang Ke yang tampaknya tidak menyadari sikapnya mengadopsi sikap yang akrab, berpura-pura tidak tahu sambil bertanya kepada Lansun. Nona, mengapa teman Anda memanggil Anda putri? Apakah itu gelar Anda atau semacamnya? Gelar siapa yang mengandung kata putri? Lansun tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya. Anda terlalu memikirkannya. Kalau begitu, saya tidak mengerti. Yang Ke menggelengkan kepalanya, berkata, saya melihat Anda memiliki aura yang luar biasa. Sikap Anda elegan, jelas berasal dari keluarga bangsawan dan sopan. Tetapi apa hubungannya dengan menjadi seorang putri? Bisakah Anda menjelaskannya? Langsung sedikit mengerutkan kening, merasa agak gelisah. Dia tidak mungkin mengatakan kepada Yang Ke bahwa dia adalah putri Kaisar Bulan Terang, karena itu bergelar putri. Itu akan terlalu membanggakan diri. Meskipun itu benar, dia hanya bisa membalas. Saya berasal dari Istana Dewa Bintang. Tidakkah Anda bisa menebaknya? Dalam benaknya, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan langsung mengerti, sehingga jawaban tidak diperlukan. Yang mengejutkannya, Yang Ke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan serius. Ketidaktahuan Yang Ke terlalu sulit untuk ditanggung Xiao Chen, yang tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Istana Dewa Bintang didirikan oleh Kaisar Ming Yue, dan wanita di hadapan Anda adalah putri kesayangan Kaisar. Hah? Yang Ke terkejut, tergagap. Jadi, Anda putri Kaisar? Ia tampak sangat heran. Kelahiran tidak berarti apa-apa. Langsung tersenyum tipis, cukup ramah. Xiao Chen di sisi lain tidak tahan dan mengumpat. Dari mana asal orang udik ini? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang Yang Mulia Putri. Namun dia berani memasuki negeri 4 musim. Dia benar-benar mempermalukan generasi kita. Yang Mulia, tolong jangan ganggu dia. Yang Ke berkata dengan canggung. Dulu saya berlatih di pegunungan terpencil dan baru-baru ini keluar untuk berlatih. Jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Tapi saya pernah mendengar tentang Kaisar Bulan Terang. Jadi begitu. Langsung tampak tidak percaya, ekspresinya sudah dibaca. Sepertinya Anda tipe seniman bela diri yang tekun berlatih di tempat terpencil. Wajar jika Anda tidak tahu banyak tentang dunia luar. Yang Mulia menyanjung saya. Saya hanya kurang pengetahuan. Yang Ke menggaruk pipinya dengan rendah hati. Setidaknya Anda punya kesadaran diri.
Xiao Chen menimpali. Ngomong-ngomong, siapa nama Anda? Tanya Lan Xun. Xiao Chen berkata, Putri, mengapa Anda menanyakan nama orang udik ini? Jangan mengotori telinga Anda. Apa salahnya bertanya? Lan Xun bertan kening, jelas tidak menyukai campur tangan Xiao Chen. Jika Kaisar Meng Yue tidak secara pribadi menginstruksikannya sebelum mereka pergi, dia tidak akan tinggal bersama Xiao Chen. Dia pasti sudah berpetualang sendirian sejak lama. Baginya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berpetualangan sendiri. Sensasi dan bahaya yang tak terduga tak tertahankan. Nama saya Yang Ke. Langsung mengangguk, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saya punya pertanyaan. Apakah saudara Yang bersedia menjelaskannya kepada saya? Mata Yang Ke berkedip, dia terkekeh sebelum berkata, Yang mulia, jangan ragu untuk bertanya apapun. Saya akan menjawab semua yang saya ketahui. Langsung berkata, Saudara Yang, Anda tidak bisa begitu yakin. Mungkin pertanyaan yang saya tanyakan menyangkut rahasia Anda. Jual mahal. Pria lain yang ingin merayu Anda pasti sudah menepuk dadanya dan menyuruh Anda bertanya apapun yang Anda inginkan untuk mendapatkan simpati Anda. Gadis kecil ini bukan orang yang mudah ditipu. Yang berpikir dalam hati. Samar-samar menebak apa yang ingin ditanyakan Lansun. Jadi dia berkata dengan percaya diri. Yang mulia bertanya kepada saya, berarti memberi saya harga diri. Apa yang tidak bisa saya katakan? Mendengar ini, Xiao Chen merasa tidak nyaman. Pemuda lugu bernama Yang Ke ini, meskipun berasal dari pegunungan dan hutan belantara yang terpencil, tampaknya sangat memahami hati wanita. Ia dan sang putri mengobrol dengan begitu ramah pada pertemuan pertama mereka. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Yang terpenting, sang putri yang tidak pernah bersikap sopan kepada pria justru tersenyum dan bersikap ramah kepada pemuda lugu ini sepanjang waktu. Rasa krisis tiba-tiba muncul di hati Xiao Chen sehingga ia segera menatap Yang Ke dengan tatapan mengancam, seolah berkata, Jika Anda berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, Anda akan menyesal. Karena posisi dan sudutnya langsung tidak menyadari tindakannya yang dengan mudah tersampaikan ke pandangan Yang Ke. Tak disangka Yang Ke bahkan tidak menatapnya, seolah-olah ia sepenuhnya terpikat oleh Lansun. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada sang putri. Xiao Chen merasa tidak berdaya, seperti meninju kapas. Baru saja kedua orang itu menyerang Anda dari depan dan belakang. Bagaimana tepatnya Anda bisa lolos tanpa terluka? Tanya Lansun terus terang. Memang seperti yang dikatakannya, pertanyaan ini pasti menyangkut rahasia Yang Ke, seorang kultivator tingkat 1 sumber Do yang mampu lolos tanpa terluka dari serangan gabungan 2 kultivator tingkat 3 sumber Do. Pasti telah menggunakan teknik rahasia yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin teknik rahasia seperti itu diungkapkan begitu saja? Karena itu, begitu Lansun berbicara, Yang Ke segera menunjukkan ekspresi gelisah. Dia terkekeh canggung, tergagap. Jika Anda tidak bisa mengatakannya, lupakan saja, anggap saja saya tidak bertanya. Kata Lansun. Ini terdengar seperti pengertian, tetapi juga merupakan langkah yang diperhitungkan untuk bersikap jual mahal. Jadi bagaimana mungkin Yang Ke yang sepenuhnya terpikat oleh Lansun dan hanya mampu berpikir dengan tubuhnya, tega menolak menjawab pertanyaan ini? Dalam keadaan normal, dia harus mengatakannya meskipun dia tidak mau. Jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Bukannya saya tidak bisa mengatakannya, namun... Pada titik ini, dia tiba-tiba memasang ekspresi serius. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Tolong rahasiakan ini Yang Mulia. Jika berita ini tersebar, teknik rahasia ini tidak akan berfungsi lagi. Dan jika saya menghadapi situasi ini lagi, saya khawatir saya pasti akan mati. Saat dia berbicara, dia sengaja mendekat ke Lansun, hampir menyentuh telinganya dengan mulutnya. Aroma lembut segera tercium di hidungnya. Keduanya terlalu dekat. Lansun tidak tahu harus menghindar atau tidak, dan telinganya yang halus langsung memerah. Apa yang Anda lakukan? Melihat ini, Xiao Chen tidak bisa lagi menahan diri. Dia meraung. Pedang tajam di tangannya menunjuk ke arah Yang Ke melalui Lansun. Yang Ke terkejut dan segera menjauhkan diri, berpura-pura polos.
Saya tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, apa maksud Anda? Anda barusan. Xiao-Chen terhenti, tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Lagi pula, meskipun Yang Ke lebih dekat dengan Lan Xun, dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Mempermasalahkan ini akan tampak picik. Dia hanya bisa mendengus. Pokoknya, berdiri saja di situ dan bicara. Jika Anda berani mendekat, saya akan memenggal kepala Anda. Yang Ke berkata dengan heran. Teman ini benar-benar aneh. Baiklah, kalau begitu saya akan berdiri di sini dan mengatakannya. Yang mulia, teknik rahasia saya disebut keterampilan ilahi pergeseran Qian Kun. Setelah digunakan, teknik ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan lawan melawan mereka, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Menggunakan kekuatan lawan melawan mereka? Mata Lan Xun menunjukkan keterkejutan. Tidak buruk. Yang Ke mengangguk solemn dan berkata serius. Kedua orang itu mencoba membunuh saya, satu di depan dan satu di belakang, yang sangat cocok dengan poin-poin kunci dari jurus pergeseran ilahi Qian Kun. Jadi saya... Yang Ke terkekeh dan menggambar setengah lingkaran dengan tangannya. Sesedikit memisahkan mereka dan membuat mereka saling bertarung. Lan Xun berkata sambil berpikir. Jadi, jika hanya satu orang yang menyerang Anda saat itu, maka saya pasti sudah mati. Yang Ke merentangkan tangannya. Teknik rahasia ajaib seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Langsung terkejut setelah mendengar penjelasan Yang Ke. Ia cukup berpengetahuan luas dan terpelajar. Sebagai putri kaisar bulan terang dan secara alami memiliki akses ke berbagai teknik rahasia di Istana Dewa Bintang. Namun ia belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti teknik ilahi pergeseran alam semesta. Keefektifan teknik ini tak terbantahkan. Yang Ke dengan kultivasi tingkat pertama alam sumber Do-nya telah muncul tanpa luka dari serangan gabungan dua ahli tingkat ketiga. Suatu prestasi yang benar-benar menakjubkan. Ia tidak tahu teknik ilahi pergeseran alam semesta sebenarnya tidak ada. Yang Ke hanya menggunakan teknik kekosongan pada saat yang krusial untuk menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Yang mulia, teknik rahasia ini ada sesuatu yang harus Anda ketahui, tetapi Anda tidak boleh menyebarkannya keluar. Instruksi Yang Ke dengan sungguh-sungguh hampir membuat Lan Xun bersumpah. Lan Xun mengangguk berulang kali sambil dalam hati mempertimbangkan apakah ia harus mendapatkan teknik rahasia ini dari Yang Ke. Meskipun syarat untuk menggunakan seni pergeseran ilahi Qian Kun akan menuntut kekuatannya tak terbantahkan dan pasti dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tiba-tiba Yang Ke menggosok-gosok tangannya tampak malu dan berkata, Yang mulia, saya telah menjawab pertanyaan Anda. Bisakah Anda menjawab satu pertanyaan untuk saya sebagai balasannya? Apa yang ingin Anda tanyakan, bocah? Sebelum Lan Xun dapat berbicara, Xiao-Chen segera menjadi waspada. Saya hanya ingin bertanya tentang segel bintang. Menurut Anda, apa yang ingin saya tanyakan? Yang Ke menatap Xiao-Chen dengan polos, seolah-olah terintimidasi oleh auranya. Langsung tersenyum dan berkata, Saudara Xiao-Chen, mengapa Anda begitu galak kepada orang lain? Kemudian dia menoleh ke Yang Ke dan berkata, Anda ingin bertanya tentang klasifikasi dan tingkatan segel bintang, kan? Yang Ke mengangguk berulang kali, menyanjungnya. Yang mulia memang berwawasan dan jeli, langsung memahami pikiran saya. Langsung tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak pelit. Ekspresinya berubah serius saat ia berbicara. Segel bintang memang memiliki tingkatan. Sederhananya, bentuk segel bintang tidak tetap. Namun semakin kompleks segel bintang, semakin tinggi tingkatannya. Misalnya, segel bintang berbentuk belah ketupat di tangan Anda dianggap sebagai segel bintang tingkat rendah. Di bawahnya hanya segel bintang segitiga yang lebih rendah. Dan di atasnya ada segel bintang berujung 5, berujung 6, berujung 7, dan bahkan berujung 8. Apa perbedaan antara berbagai segel bintang?
Yang bertanya dengan tulus. Alasan dia sengaja mencoba mendekati Lan Xun adalah untuk mengumpulkan informasi tentang Sege Bintang. Meskipun dia mungkin bisa mendapatkan jawabannya dari Hua Qingxin. Lan Xun bagaimanapun juga adalah putri Kaisar Agung. Mungkin dia memiliki beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain. Saya juga tidak bisa menjelaskan perbedaan spesifiknya. Lan Xun perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi konon semakin tinggi tingkat Sege Bintang, semakin banyak manfaat yang bisa didapatkan di Laut Bintang Hancur. Mungkin hanya dengan masuki Laut Bintang Hancur, seseorang dapat menemukan alasannya. Jadi begitu. Yang merenung. Terlepas dari apakah Lan Xun mengungkapkan semua informasi yang dia ketahui, setidaknya dia telah menjawab pertanyaan Yang Ke. Meskipun tidak lengkap, Yang Ke tidak mendesak lebih lanjut. Saat mereka berbicara, mereka tiba di tujuan mereka. Di depan, kelompok-kelompok kecil pendekar bela diri berkumpul di puncak pepohonan di sebuah hutan. Semuanya menatap langit, seolah-olah menunggu sesuatu dengan tenang. Melihat ini, Yang Ke segera melompat ke puncak pohon yang kosong dan melihat sekeliling. Wuchang, Luo Yuan, Xiao Baiyi, dan Murong Xiao Xiao yang telah berangkat lebih dulu sudah ada di sana. Selain mereka, ada pendekar bela diri lain yang jelas tertarik oleh keributan sebelumnya. Sekilas pandang mengungkapkan setidaknya selusin orang, dan suara angin yang berdesir bergema dari kedalaman hutan menunjukkan bahwa seseorang sedang mendekat. Di langit, awan besar berputar-putar di permukaannya berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas murni, sangat terang dan menyembunyikan misteri yang mendalam. Yang Ke samar-samar merasakan fluktuasi energi aneh yang berasal dari awan emas itu. Saat mengamati pandangannya, tiba-tiba berhenti, melirik ke arah yang tidak jauh. Di sana, seorang pria dan seorang wanita tersenyum padanya. Melihat pandangannya tertuju pada mereka, wanita itu bahkan melambaikan tangan kepada Yang Ke. Sialan. Yang Ke mengumpat dalam hati, tetapi dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Dengan gerakan cepat dia melompat puluhan kaki dari puncak pohon di sisinya, mendarat di sisi lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Yang Ke bertanya kepada keduanya setelah mendarat. Kedua orang ini tidak lain adalah Bian Yuqing dan Kowu dari Sekte Biu. Meskipun Yang Ke tidak menyimpan dendam terhadap keduanya, mereka didukung oleh Gunung Bumeng. Jika bisa, Yang Ke benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka. Kami sudah di sini. Bian Yuqing menjawab sambil tersenyum, menyiratkan bahwa mereka telah tiba di Gunung Langji setelah di bawah masuk. Oh, mata Kowu berbinar saat menatap tangan Yang Ke. Adik yang benar-benar mendapat Sege Bintang. Selamat. Bibir Yang Ke berkedut dan dia berkata tanpa daya. Jika saya bisa, saya tidak menginginkan ini. Adik Yang, Anda tidak sepenuhnya tulus, kan? Kowu menggoda. Yang Ke mendengus. Lihatlah sekeliling dan perhatikan reaksi mereka setelah mendengar kata-kata Anda, dan Anda akan tahu maksud saya. Kowu melirik sekeliling, wajahnya langsung memerah, dan memperhatikan bahwa semua pendekar yang berkumpul di sana menatap tangan Yang Ke, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan tatapan serakah dan tamak. Meskipun puluhan Sege Bintang baru saja jatuh dari langit, tidak satupun dari pendekar yang hadir yang benar-benar mendapatkannya. Sege Bintang adalah kredensial yang diperlukan untuk masuki Laut Bintang yang hancur. Sebelum memasuki negeri 4 musim, para tetua dari setiap sekte telah berulang kali menginstruksikan murid-murid mereka untuk berusaha mendapatkan Sege Bintang sambil memastikan keselamatan mereka sendiri. Kowu yang sesaat tidak menyadari berbicara sedikit terlalu keras, membuat Yang Ke menjadi pusat perhatian dan merasakan sedikit rasa bersalah dan gelisah. Bian Yuqing terkikik, matanya yang indah berbinar dan berkata lembut. Jika Anda tidak menginginkannya, bagaimana kalau Anda memberikannya pada saya? Mimpi saja. Yang Ke mencibir. Begitu tidak berperasaan. Bian Yuqing menatap Yang Ke dengan kesal, menggigit bibir merahnya sambil berkata, jika saya tidak menjaga Anda dalam segala hal saat itu, di mana Anda akan berada hari ini? Anda masih berani menyebutkan saat itu?
Yang Ke meliriknya dari samping dan mendengus dingin. Jika Anda tidak memaksa saya untuk tinggal di sekte biu saat itu, saya tidak akan menjadi apa? Tanya Bian Yuking. Tidak ada apa-apa? Yang Ke melambaikan tangannya. Dia merasa gelisah setiap kali memikirkan tentang dipaksa mempelajari serangkaian teknik pertempuran pemakan langit oleh Gunung Bumeng. Untungnya, dia sendiri tidak mempraktekkan teknik itu, tetapi telah memberikannya kepada tubuh dharmanya. Dengan cara ini, bahkan jika Gunung Bumeng memiliki rencana atau tipu daya, mereka tidak akan dapat menyakitinya. Lihat orang ini, benar-benar binatang buas dalam wujud manusia. Baru saja dia bertindak begitu penakut dan naif di depan Yang Mulia Putri. Tetapi sekarang, dia terjerat dengan wanita yang memikat ini. Dia jelas bukan orang baik. Tidak jauh dari situ, Xiao Chen yang akhirnya mendapat kesempatan mendekati Lan Xun, menatap Yang Ke dengan jijik sambil berusaha sekuat tenaga untuk menjelek-jelekkannya. Katakan saja, mengapa Anda mendekat begitu dekat? Lan Xun menyingkir dengan ekspresi jijik. Saya hanya takut Anda tidak bisa mendengar saya. Setelah tipu dayanya terbongkar, Xiao Chen tampak malu. Kebenciannya pada Yang Ke semakin kuat. Yang Ke juga pernah mendekati Putri untuk berbicara seperti ini sebelumnya, dan Putri itu tidak menunjukkan rasa jijik seperti itu. Namun di sisi dia malah dihina. Gelombang amarah muncul dari diri Xiao Chen. Saya tidak tuli. Lan Xun mendengus dingin, matanya yang indah melirik ke sekeliling dengan curiga. Lebih dari itu, saya ingin tahu kemana jejak bintang jatuh itu pergi. Kelompok itu telah mengikuti arah jatuhnya jejak bintang itu, tetapi jejak itu menghilang tanpa jejak. Lan Xun merasa bingung. Saya akan bertanya. Xiao Chen segera menawarkan diri, tetapannya menyapu area tersebut, akhirnya tertuju pada seorang pria pendek. Pria ini tidak sendirian, dia bersama seorang pria dan wanita lainnya. Dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka berasal dari sekte yang sama. Tingkat kultivasinya juga tidak rendah, mencapai tingkat ketiga alam sumber Do. Sementara pria dan wanita lainnya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Anda kemari! Xiao Chen menunjuk pria pendek itu dan berteriak. Pria pendek itu melihat sekeliling dengan curiga sebelum menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Saya! Benar, Anda! Bentak Xiao Chen dengan tidak sabar. Setelah memastikan bahwa Xiao Chen memanggilnya, ekspresi pria pendek itu sedikit berubah. Dan pria serta wanita yang bersamanya juga menegang, tidak yakin dengan niat Xiao Chen. Sebelum masuk ke Tanah Empat Musim, para tetua dari sekte dan keluarga yang lebih kecil telah melakukan penyelidikan menyeluruh, membagikan nama dan potret para elit dan tokoh penting dari berbagai sekte kepada murid-murid mereka. Ini menghindari potensi konflik antara murid-murid mereka dan individu-individu tersebut. Oleh karena itu, meskipun pria pendek dan dua orang lainnya belum pernah melihat Xiao Chen secara langsung, mereka mengetahui identitasnya. Melihat bahwa Xiao Chen ingin dia datang, jantung pria berdebar-berdebar kencang. Meskipun dia juga memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do sebanding dengan Xiao Chen, dia tahu keterbatasannya sendiri. Meskipun tingkat kultivasi mereka serupa, jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin akan dibunuh oleh Xiao Chen dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Inilah perbedaan antara latar belakang dan pelatihan mereka. Meskipun sangat enggan, pria pendek itu tetap terbang perlahan ke arah Xiao Chen dan Lan Xun. Memaksakan senyum jelek dan menggenggam tangannya berkata, Jingli dari sekte Renwu memberi salam kepada Tuan Xiao. Bolehkah saya bertanya untuk perintah apa Tuan Xiao memanggil saya? Pria bernama Jingli ini menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah hati. Meskipun dia jauh lebih tua dari Xiao Chen dan memiliki tingkat kultivasi yang sama. Dia berulang kali memanggilnya Tuan Xiao, membuat Xiao Chen merasa sangat nyaman. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.